Wah, sudah pada kumpul semuanya ya? Ayo kita main lagi. Loh, Dela kemana ya? Taman hari ini Dela tidak datang. Dela tidak mau datang. Kenapa ya? Tadi waktu bermain kelompok Dela kalah terus. Oh, mungkin Delanya kecapean bermain kali ya? Dela sedih dikatai bodoh karena otaknya kecil. Loh, kok bisa begitu sih? Kalian tidak boleh bertengkar ya? Apalagi saling mengejek. Mendingan sekarang kalian panggil Dela, nanti biar paman yang beri penjelasan ke dia. Ya? Nah, kebetulan Ibu Enji akan berbicara dengan pakar mengenai perkembangan otak anak usia dini biar mendapat bahan untuk menjelaskan kepada anak-anak. Pemirsa, otak adalah salah satu organ yang paling menakjubkan karena di dalamnya terdapat banyak sekali syaraf yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang vital. Untuk itu penting sekali untuk kita memaksimalkan perkembangan otak anak sejak masih dalam kandungan. Pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter yang akan membahas tentang perkembangan otak anak usia 0 sampai 6 tahun. Baik pemirsa, ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta sudah bergabung bersama saya Dr. Adre Maiza, spesialis syaraf konsultan. Ya, apa kabar dokter? Baik. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok seputar perkembangan otak pada anak atau pada bayi usia 0 sampai 6 tahun. Boleh ya dok ya? Nah mungkin pertama-tama yang harus kita ketahui bagaimana awal mula pembentukan dari otak ini sendiri dok? Ya. Otak itu awalnya terbentuk dari plate itu yang terdiri dari 3 lapisan tubuh kita. Nah, terus dia melekuk ke dalam masuk, kemudian memisahkan diri. Pada saat pemisahan itu terbentuk jaring-jaring yang ya biasa kita sebut sebagai neural crest. Nah itu yang akan nanti menjadi serabut-serabut saraf. Oke, seperti itu dok. Ya, terus selanjutnya otak itu akan berkembang sesuai dengan bagian tubuh yang lain, manjang ke bawah dan ke atas dia mengisi ruang tengkorak kepala kita. Perkembangan itu yang terakhir adalah perkembangan ke kanan dan ke kiri yang akan membentuk dua belahan otak kiri dan kanan. Nah, seringkali disebutkan bahwa otak adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Itu kenapa ya dok ya? Jelas. Jadi manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh penciptanya yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia itu adalah dari struktur otaknya. Otak manusia mempunyai satu fungsi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu fungsi belajar. Manusia dengan belajar itu terjadi perubahan perilaku. Sapi belajar ya jadi sapi terus gitu. Nah itu bedanya. Nah perubahan perilaku ini berfungsi untuk manusia bisa menyikapi lingkungannya yang berbeda-beda. Nah dari mulai kelahiran itulah sebetulnya manusia sudah memiliki keunikan masing-masing. Betul dok. Nah keunikannya itu yang turun dari ibunya atau yang dia dapat dari pengalamannya atau yang dia dapat dari pembelajarannya. Dan di usia berapa perkembangan otak pada janin bayi mulai terjadi? Perkembangannya ya sebetulnya bersamaan. Ya, pertumbuhan otak itu bersamaan dengan bagian tubuh lain. Tapi dia berfungsi mulai dari 8 minggu. Nah kalau pada bayi mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, ini tahapan pembentukan otak itu sendiri seperti apa dok? Apakah langsung terbentuk atau tahap demi tahap? Tahap demi tahap. Secara neurologi kita berkaitan dengan kecerdasan, kita membagi 3. Ada fase namanya sensomotorik, ada fase praksis, ada fase representatif. Nah, fase sensomotorik ini di mana semua informasi itu masuk dan reaksi motoriknya adalah refleks.
Dari refleks nanti akan meningkat gerakan-gerakan motorik kasar. Ya. Berkembang lagi menjadi motorik halus, kemudian motorik terkontrol. Motorik terkontrol akan berkembang menjadi kognitif motor. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kecerdasan kinestetik, kecerdasan gerak. Nah, harusnya setiap anak kita rangsang untuk mencapai itu optimal. Sesuai dengan tahapannya. Tahapannya. Gitu ya. Nah, Ya. Lalu, Dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan mulai berkembangnya otak di janin. Nah, iya. mulai berfungsinya otak pada janin itu pada usia-usia kehamilan berapa minggu tuh, Dok? 8 minggu, kurang lebih 8 minggu. Iya. Oke. Aja. Jadi janin itu tidak akan lahir spontan kalau dia tidak memiliki refleks-refleks tertentu yang memungkinkan dia untuk lewat di jalan lahir. Oke. Ya. Nah, sebetulnya kita bisa lihat ada gambaran animasinya yang bisa saya jelaskan dalam proses itu, bahwa proses kelahiran itu adalah proses belajar awal dari seorang bayi, Iya. ya, yang akan menentukan proses selanjutnya. Nah, di situ sebetulnya satu proses yang memang membutuhkan ya pemeliharaan atau perawatan di dalam kandungan supaya dia bisa lahir normal, dengan catatan tidak ada komplikasi buat ibunya. Iya. Jadi panggulnya cukup, ukurannya, kemudian juga tidak ada penyulit-penyulit lain. Dokter, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya ya, dokter. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dr. Adre Maiza, spesialis syaraf konsultan, masih bersama kita melanjutkan obrolan seputar perkembangan otak nih. Dokter, ini saya pernah dengar katanya kalau misalnya bayi sudah lahir, perkembangan sel syaraf pada otak-otaknya ini sudah berhenti. Apa memang seperti itu ya, Dok? Kalau justru jadi kita mesti bedakan dua. Kalau otak tumbuh itu begitu dia lahir ya dengan kondisi yang normal, Ya. sebenarnya semua struktur otak itu sudah ada. Sebetulnya itu adalah dari proses perkembangan, tapi jumlah selnya sendiri sudah tidak bertambah lagi. Lebih ke pengembangan Iya. aja, tapi mungkin jumlahnya udah tidak Jadi bertambah. jumlah sel itu bertambah mulai dari kehamilan trimester pertama. Itu bisa bayangin 50.000 sel saraf yang berkembang per detik kali umur kehamilan 9 bulan. Wow. Nah, betapa ruginya kita kalau pada fase kehamilan itu kita tidak melakukan stimulasi. Lalu setelah bayi ini lahir, gitu, Iya. apalagi yang harus kita lakukan supaya perkembangan otak pada anak ini bisa berfungsi secara optimal dan juga tentunya berkualitas, Dok? Iya. Mungkin yang perlu kita tahu bahwa janin itu, bayi itu begitu lahir, dia kita berbicara perkembangan otak ini berkaitan dengan berkembangnya kemampuan yang kita sebut sebagai kecerdasannya. Jadi dalam konteks itulah kita bicara, karena kita berbicara di dalam bahwa tadi kita bilang bahwa kelebihan manusia adalah dia mempunyai kemampuan untuk belajar. Nah, kemampuan belajar ini merupakan ciri-ciri khas dari manusia. Nah, berkaitan dengan perkembangan otak dari sejak lahir, itu dia memiliki genetik kecerdasan dari ibunya. Ibu-ibu yang cerdas yang bisa melahirkan anak-anak cerdas. Sebelum kita menyaksikan sebuah tayangan ini, Dok, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Katanya masa-masa 0 sampai 5 tahun itu bisa dianggap sebagai masa emas atau periode emas atau golden period. Ini sebenarnya optimalnya tuh perkembangan otak tuh terjadi di tahun keberapa sih, Dok? Dia sampai umur 2 tahun itu dia berkembang cepat. Sampai 2 tahun ya? Cepat. Ya, tapi bukan berarti setelah itu dia tidak berkembang, dia terus berkembang. Masih berkembang. Ya, jadi yang paling optimal itu 0 sampai 2 tahun. Nah, itu berkembang strukturnya dengan cepat. Ya, perkembangan cepat itu yang kita lihat dari kemampuan anak, dari dia guling-guling, dari dia cuman ini sampai dia guling-guling, sampai dia bisa
merangkak, dia bisa duduk, dia bisa berdiri. Nah itu proses yang kita sebut sebagai pertumbuhan cepat. Aktivitas normalnya sebenarnya ada ya usia-usia tersebut. Ada. Ya? Selama ini kita menggunakan milestone ya. Ya. Terus teman-teman dari para psikolog juga menggunakan teori-teori VAC. Kalau kami menggunakan dari segi neurologi itu yang tadi dia sensomotorik, praksis dan representatif. Oke. Nah dok, sekarang kita istirahat sebentar karena kita ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak berkaitan dengan perkembangan otak mereka yang sesuai dengan usia mereka. Kita lihat sama-sama. Perkembangan otak akan mempengaruhi kecerdasan anak di kemudian hari. Hal yang mempengaruhi perkembangan otak anak antara lain adalah faktor gen, asupan nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi. Hasil penelitian para ahli kesehatan menunjukkan masa paling penting dalam perkembangan otak manusia justru terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia 6 tahun. Ibu yang sehat akan dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan janin serta anak-anak yang dilahirkannya. Pada usia emas, anak membutuhkan zat gizi yang maksimal untuk mendukung perkembangan otak, di antaranya air susu ibu, makanan sumber karbohidrat, protein rendah lemak dan kaya serat, vitamin A, vitamin C, kolin, yodium, zat seng, zat besi, dan omega 3. Dengan nutrisi tersebut, maka otak anak akan mampu merangsang bangkitnya hormon-hormon, timbulnya perasaan senang, pikiran yang positif, kreatif, dan inovatif. Gizi yang cukup akan dapat merangsang kerja hormon secara efektif, termasuk hormon-hormon yang berfungsi dalam mengendalikan emosi. Stimulasi juga memegang peranan penting dalam memaksimalkan perkembangan otak anak, karena dengan stimulasi, hubungan antar sel saraf otak atau sinaps dapat berkembang. Salah satu aktivitas untuk menstimulasi otak anak diantaranya adalah membaca bersama, bermain petak umpet, dan bermain peran. Nah, memang proses merangsang dan mengoptimalkan kecerdasan anak merupakan perjalanan panjang yang cukup kompleks. Dari begitu banyaknya faktor pendukung, peran seorang ibulah penentunya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dokter, kalau intelijensia atau kecerdasan itu pada anak mulai berkembang sejak kapan ya dok? Sejak struktur-struktur di otak itu sudah terbentuk secara keseluruhan. Kalau kita bicara kecerdasan itu sebetulnya kita bicara udah proses pembelajaran selanjutnya. Tapi pada awalnya sebetulnya bayi lahir itu juga sudah memiliki kecerdasan. Ya. Kita sebut sebagai janin yang cerdas. Janin cerdas akan lahir melalui proses kelahiran, kemudian dia lahir dengan cerdas juga menjadi anak yang cerdas. Oke, terima kasih dokter. Ya. Sekarang kita istirahat lagi nih dok. Ya. Kita akan kembali lagi pemirsa. Tentunya Anda ingin tahu bagaimana caranya sebagai orang tua dan juga pengajar kita menstimulasi perkembangan intelijensia anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, Insan Cerdas Berakhlak Mulia, dan mari sama-sama kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang, ini sekarang yang penasaran adalah bagaimana caranya kita menstimulasi perkembangan atau kecerdasan intelijensia anak-anak nih Pak, dari usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Jadi seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa otak itu menerima informasi dari alat-alat penangkap rangsangnya. Ya. Kita mengelus anak, mencium anak pada bagian-bagian tertentu, membelai anak. Itu satu model stimulasi awal. Kita berbicara halus ke anak, kita berbicara agak tinggi sedikit ke anak. Itu sebagai model stimulasi. Oke, karena mereka mencontoh ya. Karena itu rekaman pertama yang masuk. Saya kasih contoh bagaimana ibu-ibu yang mengganti popok cepat-cepat ke anaknya itu menyebabkan pengetahuan anak yang berbeda. Kalau cepat-cepat artinya rangsangan rabaan itu jadi rabaan yang kasar. Nggak banyak juga jadinya. Kasar, bukan Kasar, rabaan halus. oke. Bayangin kalau ibu-ibu yang ngegendong anak sambil
diayun-ayun, sambil dielus-elus, itu akan berbeda. Jadi perkembangan atau cara kita menstimulasi perkembangan intelijensia pada anak usia 0 sampai 6 tahun juga berbeda-beda ya dok ya. Nah saya juga pernah dengar katanya kalau musik itu bisa menstimulasi kecerdasan pada anak nih. Apalagi kan kita sering dengar tuh dari janin sering mendengarkan musik. Jenis musik apa sih dok kalau memang bisa dok? Sebetulnya saya mau koreksi sedikit, bukan soal musik ya. Tapi yang kita berikan adalah stimulasi suara. Oke. Suara. Stimulasi musik sampai saat ini belum terbukti meningkatkan kecerdasan. Musik yang kita tahu sekarang itu ternyata tidak terbukti. Maka tadi dengerin musik klasik. Iya, musik klasik juga. Ya, yang kita bicarakan adalah stimulasi suara, stimulasi kuasa suara yang bisa merangsang gelombang-gelombang otak pada kondisi tertentu, yaitu yang sekitar 4.000 sampai 8.000 Hz. Apapun dengan frekuensi yang tertentu. Nah itu yang ini. Jadi stimulasi musik itu sebetulnya tujuannya adalah stimulasi suara. Kita di Departemen Kesehatan sudah memiliki model-model untuk merangsang ibu-ibu melalui musik itu. Jadi bukan soal klasik atau tidak klasik ya, tapi frekuensinya. Frekuensinya. Nah kalau jadi makanan dok, nah makanan apa nih yang bisa bisa dibilang mempengaruhi intelijensi atau kecerdasan pada seorang anak nih, otak anak nih? Kalau urutannya protein yang pertama. Protein yang pertama. Kedua lemak, yang ketiga karbohidrat. Nah sementara kita terbalik gitu. Karbohidrat dulu dok. Iya, karbohidrat banyak. Iya benar-benar. Protein dikit baru. Padahal justru yang harusnya banyak adalah protein. Yang terdiri dari apa aja dok? Protein itu bisa dari protein nabati. Ya, bisa dari hewani. Protein hewan itu telur, ikan. Ikan tuh katanya bagus ya dok? Iya, ikan, telur. Nah, kita lihatlah orang-orang yang hidup di pantai lebih cerdas daripada orang-orang yang tinggal di satu, dia menghadapi badai hari-hari, dia makan juga dari jenis protein yang cukup, itu hasil laut. Nah, itu sebetulnya protein ini juga, kalau kekurangan protein ini dibutuhkan otak untuk bekerja secara biochemistry. Jadi yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Kalau gerakan sendiri apakah bisa menstimulasi kecerdasan otak anak ini tadi sebenarnya sudah terjawab juga oleh dokter. Nah kita tahu ya dok bahwa otak ini kan terdiri dari beberapa bagian ya dok. Ada otak besar, ada otak kecil. Nah kalau yang mempengaruhi intelijensi itu otak bagian mana? Ada otak kanan, otak kiri, nah itu gimana nih dok? Sebetulnya kan yang kita sebut kecerdasan itu satu kesatuan dari semua itu. Nggak ada istilah kita rangsang otak tengahnya doang, orang bisa jadi pintar. Dipilih. Dipilih, nggak bisa. Jadi kita merangsangnya itu sesuai dengan tahapannya. Yang paling penting justru itu yang kita perhatikan. Iya, tahapannya. Tapi kalau kita bicara daerah otak mana yang berfungsi untuk belajar, ya daerah korteksnya, daerah selaputnya, korteks di atas yang memiliki sel-sel dan cabang-cabang yang cukup banyak.